Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak supaya nggak terlalu loncat ke depan ke belakang, lebih fokus, lebih santai dan rileks, dan kita sama-sama doa sebentar khususnya untuk ibu bapak kita, untuk siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, dan wabil khusus kita munajat ya di hati kita untuk bermohon agar pagi hari ini dilancarkan dan dimudahkan untuk mendapatkan pengetahuan dan hikmah dan kesadaran. Kita santai rileks sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya kamahya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya rasa kita akan lebih banyak dialog aja, karena ini bukan ceramah, bukan tausiah, bukan mau ngasih tahu gitu ya, bukan lecturing gitu, tapi lebih berkontemplasi sama-sama untuk berdialog. Jadi saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, bukan paling tahu juga, bukan paling ngerti juga, tapi kita sama-sama membahas lah ya apa yang perlu dibahas dalam variasi-variasi kehidupan ini. Dan seperti biasa mau topik bahas apa juga bebas gitu sih sebenarnya. Mungkin paling asik tuh starting dari question sih, karena saya biasa pakai modul sih memang, cuman kalau baru pertemuan kedua tuh biasanya baru kalibrasi awal, baru nanti modulnya jadi gitu. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Yeah. Oke. Oh, reward dan punishment. Nggak masuk kayak berbuat baik, masuk surga. Iya. Dan takut berbuat salah hanya karena Takut neraka gitu ya. konsepnya surga dan neraka. Oh, oke. Sip. Wah, ini nice question banget nih ya tentang surga dan neraka ya. Oke. Ada lagi? Kita start dari situ boleh? Oke. Di sini masih ada yang takut sama neraka nggak? Gini. Ya. Masa enggak gitu ya? Oke, saya mau pakai analogi, kalau boleh nanti next ada papan tulis ya. Saya mau kasih analogi dulu ya teman-teman, ibu-ibu. Satu poin. Bahwasannya yang sekarang kita ketahui, yang sekarang kita percayai, yang sekarang kita mungkin sangat percayai, sadarilah bahwa itu datang semuanya dari narasi. Betul nggak? Oke, dari apa? Narasi. Nah, kalau bicara tentang konteks narasi, ini diri kita, narasi yang diinstalkan ke kita, itu bisa jadi pola pikir kita, bisa jadi belief system kita. Maka katakanlah, kalau dengar kata mati, takut nggak? Ada rasa takut ya? Kenapa orang takut sama mati? Bukan takut sama matinya, tapi takut sama narasi yang mati gitu. Karena yang diceritakan tentang mati itu ada keseraman lah, nanti ada jembatan yang rambutnya 7 lah, apa ke kiri neraka. Itu yang ngomongnya aja belum pernah semuanya gitu kira-kira. Betul nggak? Sehingga saya mau menggarisbawahi dulu bahwa segala bentuk apa yang nyampe ke kita, poinnya adalah narasi. Dan yang menarik, narasi itu hidup di dalam diri kita, akhirnya menjadi belief system masing-masing gitu. Ya, nah saya mau bahas dua dulu nih. Ada kepercayaan, ada kenyataan. Kita bisa punya belief system yang beda-beda, tapi semua belief system nggak bisa menolak yang namanya realitas gitu. Betul nggak? Sehingga kalau kita masuk ke dalam bentuk narasi dan kita percaya tentang narasi itu, itulah kenapa kalau dalam perspektif teologis Islam ada kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku gitu. Jadi once kita ngejudge Allah tukang hukum, Allah maha penghukum. Once kita ngejudge Allah maha kasih sayang, Allah maha kasih sayang gitu.
Maka melihat surga dan neraka tergantung dari sudut pandang kita mau melihatnya seperti apa gitu. Itu dulu. Ya, saya kasih contoh. Di Islam tuh kan kalau kita ngomongin manual booknya atau petunjuknya disebut Quran, betul nggak? Ya, betul ya. Sekarang saya tanya, Quran itu kitab kebenaran bukan? Nah, saya kasih contoh ya. Saya buka satu ayat Quran aja. Ya. Biasanya yang langsung jawab itu nggak mikir dulu, tapi nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa. Karena rata-rata yang ngejawab itu asbun, tapi nggak apa-apa. Ya. Dan asbun itu biasanya datang dari jawaban program. Dan jawaban program itu biasanya datang dari jawaban yang nggak pernah berubah dari kapan hari gitu. So that's why 98% yang kita lakukan dalam keseharian exactly hanya program. Makanya jangan heran kalau dapat masalahnya itu lagi, problemnya itu lagi. Kenapa? Karena kita looping dalam program yang sama gitu. Ya, oke. Saya kasih contoh, misalkan kita bicara dalam konteks di Al-Quran itu di Al-Baqarah 274 misalnya ya. Di Al-Baqarah 274 itu ada kata-kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim alladzina yunfikuna awalahum bilaili wan nahari. Jadi di sini ada kata-kata. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya, nggak apa-apa ya. Kan pakai bahasa Arab nanti amin-amin nggak ngerti juga gitu ya. Oke. Jadi Quran ini mau ngasih info nih. Ya, infonya begini. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari, jadi nahar atau dalam konteks dalam apapun ya, dalam wilayah satuan waktu mau siang atau malam, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Pertanyaan saya, barusan teman-teman dengerin ayat Quran nggak? Dengerin ya. Pertanyaannya, kebenaran bukan? Hah? Kebenaran bukan? Gini. Saya cerita sama teman-teman gula itu putih, rasanya manis, nanti kalau diaduk ke teh jadi teh manis, ini apa dan lain-lain. Begitu dengar cerita itu, anggap ini semuanya belum tahu rasanya gula manis, itu kebenaran bukan? Bukan. Maka kebenaran itu bukan apa yang aku dengarkan, tapi apa yang aku alami langsung. Betul nggak? Berarti yang barusan didengerin kebenaran atau informasi. So that's why Quran itu hanyalah sekumpulan informasi. Tidak menjadi kebenaran ketika aku tidak membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, merasakan. Baru di situ kita bisa bicara bahwa this is the truth gitu. Betul nggak? Contoh. Saya kebetulan research ini hampir 15 tahun teman-teman, jadi saya ngerti banget meskipun ini terus berjalan sih si research, tapi inilah yang terjadi di masyarakat kita. Contoh, ada orang habis baca Quran, selesai baca Quran tuh ngerasa solehah banget gitu. Udah ngaji gitu. Iya, pulang pengajian tuh udah solehah aja. Padahal soleh itu bukan masalah kita tahu informasi, tetapi informasi itu diamalkan dalam perilaku gitu kira-kira. Oke sampai sini? Sekarang saya tanya, begitu tadi disebutin satu ayat barusan, udah jadi laku belum? Belum, baru apa? Informasi. Berarti bisa mengatakan ini benar atau salah setelah dibunyikan atau setelah dialami? Dialami. Nah, yang menarik saat kita membunyikan tidak mengalami, berarti informasi. Mungkin kalau tadi alif lam mim zalikal kita boleh shadaqallahul azim, suka gitu nggak? Terus nanti ditanya, emang barusan yang dibaca apa? Jawabannya singkat, wallahu alam bishawab. Nggak tahu juga isinya apa. Betul nggak? Maka kata-kata shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya, itu setelah membunyikan atau setelah mengalami? Setelah bunyi atau setelah mengalami? Bisa tahu ini benar atau enggak hanya gara-gara omongan atau kata-kata dari buku ini, atau saya mengalami langsung secara experience. Mana yang paling esensial? Experience. Betul nggak? Nah, sekarang orang begitu baca udah ngerasa dapat pahala gitu kira-kira. Sekarang pertanyaannya, bagaimana berpahala ketika apa yang dibacakan tidak menjadi perilaku? Contoh ya, mohon maaf, saya pernah cerita panjang lebar sih tentang ini. Indonesia itu orang Islamnya banyak, tapi tidak termasuk top 10
paling islami sedunia. Kita secara jumlah banyak, kuantitas banyak, a good quality Islam gitu. Kenapa? Karena Islam di Indonesia sangat baik dalam wilayah kemasan, tapi konteks aktualisasi Islaminya, itu nggak menjadi sebuah lifestyle gitu. Lucunya, negara-negara Islami justru adalah negara-negara yang mayoritas nggak percaya sama Tuhan gitu misalnya. Mau itu Irlandia, mau itu Finlandia, mau itu Denmark, bahkan New Zealand bertahan 10 tahun menjadi negara paling Islami, justru menerapkan nilai-nilai Islami, meskipun orang Islamnya nggak banyak gitu intinya. Oke, sampai sini. Berarti poin utama kita dalam Quran ini bukan hanya bunyinya, tetapi ada isi essential value gitu. Pertanyaan, gimana mau ngerti isi essential value kalau yang kita bunyiin kita nggak ngerti, betul nggak? Ya main amin aja gitu. Karena kenapa? Sudah ada dogma, doktrin, kalau kamu baca satu huruf kamu dapat 10 kebaikan, kalau kamu dengar kamu dapat keberkahan, that's good. Tapi itu untuk level TK lah gitu kira-kira. Karena masuk ke level pemahaman, itu nggak mungkin langsung ke level tertentu, karena nanti ada gradasi dari mulai dia baca dulu aja, dia bunyi dulu aja, tapi pelan-pelan setelah dibaca, dipelajari, dipahami, baru diamalkan, ini levelnya akan seperti grafik yang naik gitu intinya. Sampai sini oke? Dapat? Oke? Jadi Quran ini akan bermanfaat setelah dibaca atau setelah dialami? Setelah diaplikasikan, betul nggak kira-kira? Maka, sorry ya, orang yang hatam mulu kerjaannya, nggak ngerti-ngerti, hidupnya nggak berubah kok gitu. Nanti nih di bulan Februari akhir pas Ramadan, pasti di WhatsApp grup, aku udah 1 juz, aku udah 2 juz, sibuknya di hataman aja mulu. Salah? Enggak, bagus. Tapi kalau cuman menyelesaikan membunyikan tanpa pengertian, kita nggak dapat message inti isi dari Quran ini sebagai wisdom untuk kita lakukan gitu. Dan sorry to say, 90% apa yang saya teliti, bunyinya bagus banget, tapi nggak ngerti isinya. Relate nggak nih? Sampai sini oke? Jadi, sekali lagi nih, konteksnya tidak terletak dalam wilayah apa yang dibunyikan, tapi bunyi ini menjadi perilaku, sehingga perilaku ini yang kita alami langsung. Karena the truth essential, bukan pinjam kata orang, dengar orang, ucapannya, tapi aku mengalami langsung. Itu di sana ada nasi, tadi saya lihat ya, terus saya ngomong, teman-teman itu nasi enak banget, percaya nggak? Oh percaya sih, kan belum makan saya juga, betul nggak? Pun ketika saya ngomong enak, enak menurut takaran saya, benar nggak? Menurut teman-teman belum tentu loh. Sip ya? Nah itulah salah satu quote and quote kelemahan. Mendengar figur otoritas tanpa critical thinking, jadinya taklid buta namanya. Dengar iya, main oke, tapi nggak pernah menggunakan critical thinking kita gitu. Akhirnya cuman pokoknya, katanya, selesai. Sehingga dengan pokoknya, katanya, dan ini menjadi mayoritas, maka konteks di mana sekarang mayoritas ini tolong digarisbawahi, viral belum tentu benar. Betul Pak? Tapi sekarang yang diviralkan, yang kelihatannya banyak orang ngomongin, terlihat seperti benar. Makanya nanti Quran menarik banget di surat 616 itu ada kalimat gini, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalanku. Saya kasih analogi dulu ya. Kita pemanasan dulu boleh? Oke. Belum mulai ya, pemanasan dulu nih. Kita connecting dulu si paradigmnya. Saya kasih contoh. Kalau di satu kelas ada 9 orang gila, 1 orang waras. 10 orang. 9-nya gila, 1 waras. Yang jadi orang gila yang mana? Nah, gitu. Kenapa? Kalah jumlah. Betul nggak? Karena opini mayoritas akan mengalahkan kebenaran minoritas. Padahal sorry to say, kebenaran nggak penting mana lebih banyak, mana lebih sedikit. Kebenaran adalah kebenaran. Tapi karena kita sekarang membandingkan, kok nggak gini, orang-orang nggak gitu. Kita membandingkan dengan majority belief, yang boleh jadi si majority belief ini kalau kata Quran, akan sangat berpotensi membuat kita nggak lurus gitu kira-kira. Nah itulah kenapa manusia dikasih akal sama Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa menjadi sebuah filter gitu intinya. Kan semuanya masuk ke nalar dulu gitu. Oke? Itulah kenapa saya kemana-mana
kita belajar bareng gitu. Dan satu hal yang penting teman-teman, please jangan percaya omongan saya, itu penting banget. Karena apa yang saya omongin bukan untuk dipercaya, tapi menambah hasanah pengetahuan. Masukin dulu ke ruang skeptis teman-teman, nanti pelan-pelan dicobain, begitu udah ngalamin langsung, baru bener. Makanya the best lecturing dalam hidup itu pasti pengalaman. Jadi ada orang membunyikan Quran, belum tentu mengalami Quran gitu kira-kira. Jadi tahu ilmu akhlak, belum tentu akhlaknya bagus tuh belum tentu. Wah kalau bab akhlak, gini. Bisa loh orang yang ngomong, orang-orang yang menafkahkan, yang ngomongnya pelit, bisa loh. Betul nggak? Makanya nanti di satu ayat ada kalimat, kabura maktan indallahi antakulu malataf alun. Tuhan tuh nggak suka kalau kamu ngomong, tapi nggak sesuai sama perilaku gitu. Karena antara ucap sama laku kalau nggak sinkron, pasti crash. Pertanyaannya gimana antara ucap sama laku mau sinkron, yang diucapkan kita nggak ngerti gitu intinya. Sampai sini oke? Sip ya? Ya. Betul. Dengar patuhnya sama siapa dulu? Betul. Berarti apa yang kita dengarkan perlu dialami nggak? Iya dong. Maksudnya apa yang kita dengar, apa yang jadi knowledge perlu jadi laku nggak kira-kira? Itu intinya. Tapi mendengarkan A, B, C. Contoh. Boleh dibuka deh. Surat 12 ayat 22 silakan. Hikmah dan ilmu. Ketika cukup apa namanya? Dewasa. Lanjut. Di situ ada level kedewasaan kita saat mendengar. Ya. Ke ayat 2-nya. Loncat 20 ayat ke atas. 12 ayat 2-nya. Agar kamu apa? Di situ kalimat terakhirnya ada kata-kata takkilun menggunakan akal. Betul? Nah, loncat lagi ke surat 10 ayat 100-nya coba. Orang yang tidak apa? Berarti pertanyaannya, samina wa atona perlu ada pengertiannya kira-kira? Iya dong. Gimana kita mau melakukan tanpa ada sebuah pengertian? Berarti filter ini perlu dipakai nggak kira-kira? Iya dong. Jelas ya? Makanya kita dikasih apa? Akal. Contoh nih, saya tiba-tiba ngomong, teman-teman, ayo kita melakukan A, melakukan B, sikat kerjain. Kan nggak gitu. Masukin dulu ke informasi, diolah dulu, samina wa atona bukan berarti semua yang didengar langsung dikerjain gitu. Paham ya? Kenapa coba? Karena semua bisikan-bisikan yang masuk ke kita belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya gitu kira-kira. Ya, jelas ya? Ini untuk patokan aja ya. 414-nya coba buka. Ini kira-kira indikator parameter filter yang good to listen gitu. Ya. Satu, kira-kira kalau dia ngajak untuk berbuat ini, lanjut, sedekah, atau berbuat kebaikan, sip. Jadi indikator parameter wa'atokna itu nggak bisa lepas dari 3 partikel ini. Contoh nih ya, ada seorang figur otoritas ngomong, teman-teman pokoknya kita akan menghakimi dan kita akan menjelekkan orang yang di luar agama kita. Kira-kira ngajak ribut nggak? Ya, samina wa'atokna nggak kalau gitu kira-kira? Jangan dong. Jelas ya? Jadi samina wa atona di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Bukan listen, doing. Enggak. Itulah kenapa kita dikasih akal untuk menentukan apa yang kita lakukan
itu beneran presisi yang seharusnya gitu. Makanya disebut amal soleh. Pernah dengar kata soleh nggak? Soleh itu apa sih? Satu, soleh itu artinya proper. In a proper way. Makanya orang yang beramal soleh adalah yang melakukan segala sesuatu with a proper way. Gitu kira-kira. Nah makanya indikator parameternya yang 3 tadi, Mbak. Kalau kira-kira dia ngajak sedekah, ngajak berbuat kebaikan, dan ada perdamaian, jangan ragu-ragu untuk dengerin orang itu gitu. Di luar itu, hati-hati. Karena boleh jadi yang ngomongnya figur otoritas, tapi nggak ada tiga elemen ini gitu intinya. Sip ya? Dapat ya? Oke. Sampai sini oke? Duh, lama-lama segini. Oke nggak ini? Ya. Dari kita ngaji buat hatam aja itu susah ya, itu ngeluarin waktu buat hatam, tapi terus kita mesti bahas apa namanya artian kajian satu-satu itu kan kalau sendiri kan kita bingung. Terus kalau kayak gini kan kita kajian kayak ustadznya kan ngasih tahu ayat sekian kan kita nalarnya lebih nyambung ya. Berarti kalau kita sendiri itu gimana ya? Baiknya berarti apakah kita harus hatam dulu baru baca artinya dulu atau artinya dulu baru kita hatam atau gimana baiknya? Ya, tadi di ayat yang barusan dibaca kalimatnya gini, Mbak. Alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Quran didesain supaya kamu paham. Gak ada perintah supaya kamu hatam tuh gak ada. Anak iya, gak apa-apa juga. Karena kalau kita hatam tapi gak paham, gak membekas. Karena perilaku itu datang setelah aku paham. Nah, si majority belief tadi, udah yang penting hatam dulu deh. Meskipun kamu nggak paham, bagus nggak? Bagus. Tapi untuk level TK, SD, oke gitu. Sok kerjain dulu, mau ngerti mau nggak, melatih muscle memorinya dulu gitu misalnya. Tapi masa udah SMA, S1, S2, S3 bunyi mulu nggak ngerti, hataman ngerasa dirinya udah soleh-soleha, kan nggak gitu. Paham ya? Sehingga gini, mending tahu satu ayat yang diamalkan daripada ribuan ayat yang jadi memori yang akhirnya jadi debat gitu misalnya. Karena konteks ayat-ayat Quran ini tidak didesain untuk dihafal dan dihatamkan sebetulnya. Contoh ya, di surat 45 ayat 2, yang cepat-cepat saya bacain nggak apa-apa ya. Di situ ada kalimat gini deh, teman-teman, kalau Quran itu kitab suci orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang mana? Quran manual buku buat siapa? Majority pasti tahu bahwa Quran untuk Islam, Injil untuk Kristen, gitu nggak kira-kira? Sok, boleh dibuka dulu. 45 ayat 20, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Pedoman bagi siapa? Oke, jelas nggak ayatnya? Hadza baso iruli nas di situ kalimatnya. Berarti Quran ini akan kompatibel buat siapa? Manusia. Berarti tidak ada sekat siapapun ketika jadi manusia dia bisa jadi pedoman. Gitu kira-kira. Nah, sekarang saya selalu kasih analogi gini. Teman-teman kalau sakit datang ke dokter dapat resep. Misalnya yang paling gampang pusing dikasih paracetamol aja gampang. Pulang dari dokter tiap hari dibaca paracetamol. Sakit, pusingnya hilang nggak? Hah? Ini resep dibaca paracetamol. Ini Quran resep bukan? Ini ibu-ibu masak, resep dibaca. Mau bikin pisang goreng, pisang, terigu, gula, telur, pisang, terigu. Jadi nggak pisang goreng? Nggak mungkin. Hatam secara buku masak, tapi nggak pernah masak, nggak akan keluar masakan gitu kira-kira. Gitu. Jadi pembelajaran ini konteksnya adalah setelah kita tahu sesuatu, jauh lebih penting bukan masalah taunya, hafalnya, tapi teraplikasi. Karena value penilaian kita, maaf ya, nanti kita akan bahas agak lebih dalam. Nggak ada loh Quran ngomong orang yang paling mulia adalah orang yang rajin ngaji. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang setahun hatam 10 kali. Nggak ada. Tapi Quran selalu mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa.
Means takwa itu adalah value-nya. Jadi mau ini sholat, puasa, umroh, haji, hatam, jembatan. Tapi outputnya adalah kamu jadi punya value ketakwaan atau tidak. Kamu punya lagi perilaku lebih baik atau tidak. Poinnya ada di situ gitu. Gitu, Mbak. Jadi sekarang pertanyaannya, hatam atau paham, mana yang penting? Dua-duanya tetap. Jangan sampai, oh udah hatam, jangan. Tetap aja yang suka punya kebiasaan hataman, do it. Tapi naik levelnya. Jangan hanya bunyi, tapi jadi mengerti. Sehingga sebegitu saya mengerti, saya tahu apa yang saya lakukan. Quran yang asalnya dari buku, menjadi Quran perilaku, kitanya jadi Qurani, gitu kira-kira. Poinnya ada di situ gitu. Nah, sorry to say, masyarakat kita udah lama dengan pola pendidikan yang penting baca, yang penting hatam, yang penting dapat pahala. Mau outputnya kayak gimana? Ya udah aja sih, gitu masalahnya. Sok mohon maaf ya, ada nggak orang yang rajin pengajian, hatam diulang-ulang, tapi rajin juga ngegosip gitu? Ada nggak yang gitu? Jangan banyak lah, nggak enak, ada aja ya. Nah, berarti kan apa yang dikaji nggak jadi perilaku ya? Bener nggak? Sholat rajin, korupsi. Puasa umroh rajin, korupsi gitu misalnya. Berarti tidak terjadi sebuah sinkronitas antara knowledge, understanding, ini sebagai manual book dengan perilaku gitu kira-kira. Padahal inti ujung dari penilaian di hadapan Allah, sorry to say, Allah nggak pernah nanya kamu hatam berapa kali, kamu ini, nggak penting, quote and quote ya. Tapi ujungnya adalah setelah kamu di sini membuat akhlak jadi lebih baik atau tidak gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Makanya kita belajar dari semua sudut pandang gitu. Belajar dari fikihnya, belajar dari tajwidnya, belajar dari tasawufnya, macam-macam gitu. Tapi outputnya bukan jadi bunyinya bagus, tapi perilaku akhlak perilakunya nggak membaik gitu intinya. Gitu. Oke. Sip ya. Dapat ini? Dapatnya ini? Oke, sip. Nah, apa-apa saya mau ngacak-ngacak pola pikirnya dulu soalnya ya. Soalnya kalau nggak diacak-acak kita akan sama. Pokoknya kita kosongin dulu gitu. Saat ininya belum kosong agak susah sih memang. Oke, nah sekarang kita masuk tadi pemanasan, sekarang pengantar surga dan neraka. Nih, kita ngomong pengantarnya dulu. Pertanyaan. Dulu Nabi Muhammad kira-kira ngajak orang yang paham atau ngajak orang yang nggak paham? Ngomongin hatam, dulu Nabi Muhammad menghatamkan Quran berapa kali? Kok nggak tahu? Hah? Dulu emang Quran datang berbentuk buku ngibuk gitu nggak? Enggak lah. Satu ayat. Teman-teman perlu diketahui ya, Quran dibukukan 50 tahun setelah Nabi Muhammadnya nggak ada. So even Nabi Muhammad nggak tahu ada buku yang namanya Quran tuh nggak tahu. Karena dibukukan berikutnya. Oke? Kalau hatam kita artikan sebagai selesai, Nabi Muhammad datang satu ayat, terakhir 5 ayat, 2 ayat, 3 selesai. Berarti seumur hidupnya hatamnya berapa kali sebenarnya? 1. Tapi beliau paham nggak? Diamalkan nggak? Sekarang ada nggak umatnya hatam diulang-ulang tapi nggak paham-paham? Ada nggak? Jangan banyak, ada aja. Berarti kan nggak ngikutin sunahnya kalau gitu. Makanya Quran tidak didesain untuk menjadi hatam. Bagus, hataman tuh bagus, one day one juice, bagus, good. Seenggaknya ya, saya selalu bilang juga bahwa mau sholat, puasa, mau ngerti, mau nggak ngerti, bagus. Kenapa coba? At least waktu ngaji, waktu sholat, simple aja, nggak ngomongin orang, udah gitu aja. Kan nggak mungkin alif lah, tahu? Kan nggak mungkin. Udah, yang penting ini 5 menit, 10 menit ngaji, nggak ngomongin orang, nggak ngeposting hal yang buruk, nggak melakukan hal yang buruk, itu good things. Jadi mau nggak ngerti sama sekali, mau apa, do it, yes. At least kita beristirahat dari konteks hal-hal yang dalam tanda petik buruk lah gitu ini. Ya, premisnya dapat ya. Berarti Quran ini kitab kebenaran atau kitab informasi? Kita tahu benar atau enggak dari mana? Dialami langsung. Makanya persedikit pokoknya katanya, persedikit itu. Karena gini, ada 2 orang berantem. Menurut ini, yang satu menurut ini. Dua-duanya. 10 orang baca satu ayat, bisa 10 makna. Benar nggak kira-kira? Ribut. Mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya pro sama si figur otoritas satu, yang satu pro sama figur otoritas 2, berantem. Semua orang yang ngeributin nggak pernah mengalami Quran gitu kira-kira. Saya banyak belajar interfaith dialog, teman-teman.
Di satu momen saya pernah lagi belajar buka Injil. Terus ada teman saya, wih ini udah aneh nih. Kenapa aneh? Injil itu ya gini. Dan ini gini. Terus saya tanya, pernah baca nggak? Belum sih katanya. Nah, gini. Yang ngomongnya aja belum pernah, karena dia dapat informasi dari pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima gitu. Betul nggak? Pertanyaan berikutnya. Ini Nabi Muhammad nih, nyampe ke kita. Melalui tangan kedua, tangan ketiga, tangan empat, tangan kelima nggak kira-kira? Yes. Jadi sorry to say, maaf nih ya, ini tolong dibuka pemikirannya supaya kita lebih paham. Boleh jadi hari ini tidak ada orang yang memeluk Islam tuh nggak ada sih sebenarnya. Yang ada semua orang memeluk tafsir Islam, betul nggak? Karena kita dapat Islam dari orang yang menafsirkan, bukan langsung datang dari Muhammad, betul nggak kira-kira? Yes. Berarti setiap yang kita dengerin, termasuk saya ngomong, ini salah satu penafsiran nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, mau yang benar yang salah gimana kalau apa yang kita dapat tidak dialami langsung? Jadi sumber kebenaran bukan apa yang aku dengarkan, bukan apa yang aku ketahui, tapi apa yang aku alami. Karena saat mengalami tidak ada keraguan lagi di situ. Contoh, kita dancing dulu nih. Contoh. Ada dua orang di depan pagi sore ceritanya. Dua-duanya berdebat tentang rendang. Tahu nggak rendang tuh pedas? Enggak, rendang tuh manis, gurih. Enggak, dua-duanya belum pernah makan rendang. Daripada ngeributin rendang itu pedas manis, mending dua-duanya masuk makan bareng, that's it gitu. Karena perdebatan itu terjadi karena dua-duanya atau siapapun itu nggak mengalami. Yang menarik, udah yang mengalami cerita, yang dikasih taunya tidak mengalami, dia mengikuti belief system yang mayoritas. Repotnya kira-kira? Repot. Nah itulah kenapa saya sekali lagi garis bawahi ya, Quran tuh banyak banget lah, selalu diulang-ulang. Gunakan akal, tata karun, tata kirun. Gunakan akal. Kenapa? Karena kita punya akal ini untuk apa? Untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya, gitu kira-kira. Makanya perlu ada yang namanya critical thinking gitu. Sampai sini oke? Dan maaf ya saya ulang-ulang nih. Pendidikan agama di kita, critical thinking lewat. Dogma aja udah pokoknya. Pokoknya kalau nggak sholat dosa. Terus kalau nanya emang kenapa? Oh dimarahin. Kenapa begini? Oh dimarahin. Kita tidak terbiasa untuk berargumentasi gitu. Kita terbiasa dengan dogma doktrin debat. Kita terbiasa salah sedikit salah. Beda sedikit kafir gitu. Padahal beda belum tentu salah. Orang sudut pandangnya macam-macam kok gitu intinya. Gitu ya. Duh ini mau ngomongin surga neraka disclaimer-nya panjang nih ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ini topik agak pembahasan surga neraka tuh kalau di silabus saya tuh di pertemuan ke-9 biasanya. Tapi itu maksudnya balik lagi ya. Karena kan kita perlu tahu di mana kebutuhan si audiensnya gitu. Sampai sini oke dulu nggak? Make sense nggak? Dapat ya? Jadi even sekali lagi jangan pernah percaya omongan saya siapapun. Kenapa? Simpan dulu ke ruangan skeptisnya masing-masing. Udah ada di ruangan skeptis, pelan-pelan dikunyah, pelan-pelan dialami. Kita bisa ngomong, Shadaqallahul azim, itu bukan selesai baca buku, bukan. Tapi setelah mengalami. Contoh, saya balik lagi. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari, mau sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Ini informasi atau kebenaran? Informasi. Selesai dari sini teman-teman sedekah. Sah. Abis sedekah ada, pernah nggak begitu nolong sedekah ada rasa happy di sini? Setelah sedekah rasanya happy, di situ baru bisa ngomong, Shadaqallahul azim. Bener nih. Kenapa benernya? Ngalamin. Ini ada orang-orang yang mengira Shadaqallahul azim, udah nggak ngerti isinya, ngalamin enggak, dia membenarkan sesuai dengan apa yang dibunyikan, tapi nggak ada konteks esensial yang namanya experience gitu. Sampai sini oke? Sip ya. Nah, saya mau sedikit lagi nih ya sebelum masuk ke tahapan pembahasan ini. Di masyarakat kita, saya selalu membagi 3 kategori teman-teman. Saya kasih contoh. 2 tambah 2 berapa hasilnya? 4. Fix. Nggak ada perdebatan. Nggak perlu hadisnya mana, nggak perlu lah. Udah itu mah ya, jelas aja.
Kalau akar 16 berapa? 4 juga. Kalau log 10.000? Udah 4 aja biar cepet ya. Ini kan kita ngomongin ini gitu. Ini bukan ngomongin matematik ya. Udah. Log 10.000 nolnya 4 berarti intinya 4. Sekarang kita lihat. 2 tambah 2 hasilnya 4, akar 16 hasilnya 4, log 10.000 hasilnya 4. Ini yang sama soalnya atau hasilnya? Hasilnya. Yang sama berarti sama dengannya, betul nggak? Karena kata kuncinya sama dengan. Pertanyaannya teman-teman, sorry ya. Kalau orang cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, yang lain bisa salah nggak kira-kira? Nah gitu. Jadi please jangan cepat-cepat nyalahin siapa-siapa. Jangan-jangan kitanya yang kurang main jauh. Udah gitu aja dulu. Dikit-dikit salah, bid'ah, kafir. Tar dulu. Jangan-jangan kita menyalahkan sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Ada keluasan-keluasan yang kita punya limit. Ingat itu baik-baik. Maka kalau dia cuma tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, begitu nanti ada ngomong, tahu nggak, log 10.000 4, kafir, gitu. Salah nih, enggak 4 itu 2 tambah 2. Bisa begitu nggak kira-kira? That's it. Berarti jalan menuju 4 tidak terbatas, betul nggak? Itulah kenapa dalam satu statement hadis Rasulullah dikatakan, jalan menuju kepadaku sejumlah ruh yang ditiupkan. Jadi intinya satu sih teman-teman, please nggak usah rese sama keyakinan orang, titik. Kenapa? Setiap orang punya hak perjalanannya masing-masing. Karena urusan benar salah itu relatif. Tapi urusan konteks experience itu nggak bisa diwakilkan gitu. Nah, bahas surga bisa di kelas 2 tambah 2, bisa di kelas log 10.000 gitu kira-kira. Kalau bahas surga di kelas 2 tambah 2, ya udah aja nanti abis mati akan ada ina itu. Nggak usah mikir, pokoknya diyakinin aja. Itu 2 tambah 2 banget gitu kira-kira. Ya, nggak usah mikir, udah terima aja. Kenapa? Belum saatnya untuk mikir pada saat itu gitu. Ya kan nggak mungkin ya kalau ada yang nanya ke saya, Kang Abu, anak saya yang umurnya 5 tahun nanya surga di mana? Surga secara epistemologi, secara tasawuf, pusing. Udah nah surga itu tempat yang indah, nanti akan kamu berikan. Bisa begitu nggak kira-kira? Ya, anak kelas 5 tahun. Tapi kalau seumur hidup kita di kelas 2 tambah 2 terus untuk memahami sebuah konsep, berarti kan nggak naik gitu. Elevating, understanding-nya nggak naik gitu kira-kira. Karena lagi-lagi yang nanti kita hadapi adalah realitas. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi kesimpulan besarnya teman-teman, sorry to say, masyarakat kita jauh lebih percaya dongeng daripada kenyataan. Udah itu aja. Karena dongeng biasanya indah gitu. Makanya ceramah rata-rata ngedongeng. Nggak ngajak mikir, diceritain. Hari ini bahas, bulan depan pasti lupa lagi. Sok lihat ceramah-ceramah, mau Idul Fitri, Idul Adha, itu mulu. Ini bentar lagi nih Desember, pasti problemnya nggak jauh-jauh. Boleh nggak sih ngucapin selamat Natal atau nggak? Di situ udah 15-20 tahun, di situ mulu gitu. Capek lah gitu ya, quote and quote. Anyway, nah jadi saya mau menawarkan nih, kalau boleh pembelajaran kita nggak ngomongin 2 tambah 2 lah gitu. Kita ngomongin log 10.000-nya. Artinya kalau di sini ngomongin syariat, di sini ngomongin hakikatnya gitu. Kalau di sini ngomongin fikihnya, di sini ngomongin tasawufnya gitu. Kalau di sini ngomongin tata caranya, di sini ngomongin pengertian pendalaman konteks esensialnya gitu. Karena nggak semua orang siap untuk ngomongin log 10.000 gitu intinya. Karena saat dia kapasitasnya masih di level 2 tambah 2, ngomongin log 10.000, wah berat banget. Dan nggak apa-apa juga, kita nggak bisa maksain. Makanya even sekelas Nabi Muhammad nggak bisa memaksakan pamannya untuk ngikutin dia, betul nggak kira-kira? That's it. Dan nanti kita ngerti bahwa pemahaman itu salah satu rezeki dan anugerah gitu. Dan kita nggak bisa maksain pemahaman sama siapapun. Kenapa? Setiap orang nggak bisa diwakilkan menuju pemahamannya masing-masing gitu. Sampai sini oke? Oke? Diam gini. Oke ya? Dapat ya? Ada rada-rada berpikir nggak? Ada rada-rada bingung nggak? Sip. Kalau teman-teman di tahapan ini mulai bingung, alhamdulillah. Kenapa coba? Coba buka dulu. 93 ayat 7. Nah, habis ini baru kita mulai. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang apa? Lanjut. Lalu dia memberikan apa? Jadi syarat mutlak dapat petunjuk harus bingung. Iya.
Berarti kalau teman-teman sekarang mulai bingung, mau dapat apa? Nah, gitu. Jadi ngerti nggak kenapa saya banyak nanya? Supaya teman-teman apa? Bukan mikir, bukan bingung, bukan. Nah, udah nih. Udah. Jadi kalau teman-teman dapat masalah dalam hidup yang membuat bingung, nomor satu, alhamdulillah, ini pintu gerbang menuju pencerahan. Luka adalah tempat cahaya masuk, jangan lupa itu. Tidak terluka nggak mungkin dapat enlighten, nggak mungkin. So, the doors untuk masuk, pintu untuk masuk ke dalam consciousness, kecerdasan, konteks yang namanya pencerahan, nggak mungkin kalau kita nggak dapat penderitaan gitu. Artinya apa? Orang yang mau belajar agak lebih dalam gini, semua dipanggil oleh penderitaan aja udah. Termasuk teman-teman di sini mau belajar gini, pasti banyak masalah hidupnya, udah gitu aja. Ya, fix, udah. Ya, oke. Kita mulai boleh ya? Oke. Saya mulai dari konteks di sini. Ketika Nabi Muhammad mau menyampaikan sesuatu pada kaumnya, pernah dengar kata jahil nggak? Pernah dengar kata jahil? Maka disebut jahiliyah. Ini orang tuh sekarang suka pede-pede, nih dulu ya aku zaman jahiliyah, kayak sekarang enggak aja ya. Dulu waktu jahiliyah, kayak sekarang enggak gitu. Jahil itu artinya bodoh, quote and quote, tidak mengerti konteks keilahian. Itu namanya jahil. Abu Jahal disebut Abu Jahil, dia ilmu hukumnya bagus banget. Tapi konteks keilahian, dia nggak oke. Jadi jahil itu bukan urusan IQ, bukan urusan nilai matematik, bukan itu poinnya. Teman-teman jangan lupa ya, sehebat apapun kita punya knowledge, kalau knowledge itu tidak bisa digunakan untuk solving problem dalam kehidupan kita, nothing. So goals-nya adalah solving our problem, that's it. Ini ngaji diulang-ulang, tapi kok ngeluh mulu, depresi mulu, berarti kan ngajinya nggak membuat solving problem, betul nggak kira-kira? That's it. Karena output dari semua knowledge adalah solving your problem. Ya, nah, jahil itu kira-kira dia nggak bisa nyelesain problem, quote and quote, dia nggak memiliki konteks yang namanya keilmuan ketuhanan. Makanya disebut masyarakat jahiliyah. Anyway, kita tuh semua selalu jahiliyah yang sedang berproses. Pasti. Berproses aja terus gitu. Ya, nah, pertanyaan. Nabi Muhammad ini ceritanya, ini saya short langsung ke tengah terus nanti ke ujung karena kita mau ngomongin surga dan neraka. Nabi Muhammad di level log 10.000. Kira-kira masyarakatnya sama di levelnya Nabi Muhammad nggak? Nggak. Ingat, Nabi Muhammad begitu jadi Rasul, dia digelari apa? Orang gila. Kebayang nggak? Semua orang ngomong 4 itu 2 tambah 2, Nabi Muhammad ngomong log 10.000 sama dengan 4. Disebut gila nggak dia? Padahal salah nggak? Enggak. Ingat ya, berbeda belum tentu salah. Sama kayak pernah dengar alegori orang buta, 3 orang buta untuk menggambarkan gajah, pernah dengar nggak? Ada 3 orang buta disuruh mendescribe gajah. Yang satu pegang belalainya, yang satu pegang perutnya, yang satu pegang buntutnya. Berantem nih si 3 orang buta. Karena begitu ngobrol, gajah gimana? Panjang? Hah? Enggak, gede? Enggak, pendek gitu. Bisa ribut nggak? Karena tiga-tiganya dengan point of view yang beda-beda. Yang benar yang tiga-tiganya yang mana? Yang salah yang mana? Gak ada. Kenapa? Kalau semuanya disatuin, sadarilah bahwa setiap kehidupan kita untuk menemukan dan mengambil satu puzzle dari siapapun yang datang untuk melengkapi. Disitulah nanti kita ngerti bahwa kita perlu bersosialisasi. Bersosial. Kenapa? Setiap tamu yang datang ke kehidupan kita pasti membawa puzzle itu untuk melengkapi gitu. Oke? Sip ya? Dah. Jadi Nabi Muhammad itu di log 10.000 menghadapi kaum yang di 2 tambah 2. Pusing nggak kira-kira? Pusing nggak kira-kira? Pusing lah. Gimana mau dimasukin ke ranah tauhid? Sementara point of view-nya mereka masih dalam konteks yang namanya dogma dan doktrin gitu. Berarti perlu ada shifting paradigm nggak? Iya dong. Pertanyaan. Shifting paradigm yang paling gampang merubah orang, metodenya apa? Paling gampang ngajak orang buat ngikutin, metodenya apa? Punish and reward. Kamu tahu nggak kalau nanti ya ngikutin saya ceritanya. Anyway, teman-teman, ke surga itu di Quran nggak ada kata surga. Perlu digarisbawahi itu. Yang ada di terjemahan. Karena bahasa Quran surga, bahasa Arabnya namanya jannah. Oke? Jannah itu artinya kebun.
Jadi kalau ada orang nikah, til jannah, dia mau ke kebon gitu kira-kira ya. Tuh kebon nih. Jadi orang nikah dari sini ke situ. Nah, til jannah, itu jannah tuh. Belakang ini kebon nih. Gitu. Ini kan sekarang ikut-ikutan ini semoga sampai jannah, sampai mana? Lembang, kebun gitu misalnya. Aneh-aneh aja. Ya, tapi nggak apa-apa ya, orang nggak ngerti gitu. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Kan udah jadi tradisi kebiasaan yang asbun gitu ngomong tapi nggak ngerti isinya. Yang penting yang semoga sama we til jamaah diikutin gitu. Sehingga itu jadi kalimat wajib datang ke kawinan. Betul nggak kira-kira? Padahal nggak ngerti jannah itu artinya kebun. Sampai sini oke? Dan di Quran nggak ada kata neraka, nggak ada. Sok cari. Di terjemahan ada. Yang ada selalu menggunakan kata nar. Nar itu artinya api. Sampai sini oke? Oke, pelan-pelan ya. Kan ini mau log 10.000 nih. Tapi nggak apa-apa. Semoga nggak terlalu korslet lah ya. Soalnya kalau nggak terbiasa pasti jetek gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Jadi strategi marketingnya Nabi Muhammad pertama adalah gimana caranya mereka at least mau tahu dulu ini apa. Marketing kan nyari bikin gratisan dulu untuk icip, benar nggak kira-kira? Yes. So sesuai 10.000 perlu ada metodologi. Kalau kamu ngikutin dapat ini, kalau kamu nggak ngikutin dapat ini. Itu strategi dasar di semua agama anyway. Karena sorry to say, agama akan selalu masuk lewat jalur yang namanya fairness rata-rata. Kenapa? Fairness sangat esensial dogma dan doktrin untuk merubah mindset secara cepat. Tapi tidak mendalam. Contoh, nih jujur-jujuran kita nih ya. Teman-teman sholat itu karena butuh atau karena takut? Mana yang lebih sering? Oh yang bener ah. Karena apa? Wajib jadi harus, bener nggak? Perlu diketahui kata wajib itu artinya sebetulnya perlu. Jadi kalau sholat itu wajib, sholat itu bukan harus, tapi sholat itu perlu. Pertanyaannya, waktu sholat lebih banyak perlunya atau lebih banyak kebiasaan karena keharusan? Yang mana? Nah, ya udah gitu aja. Dan itu semua dari survei saya 1.100 orang yang saya tanya tentang sholat, 95%-nya sholat dalam keadaan fairness. Kenapa? Kalau nggak sholat takut dosa. Pertanyaan saya, melakukan sesuatu dengan takut ikhlas nggak? Enggak, makanya tiap salat Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, rakaatnya aja lupa. Bener nggak? Jadi kalau event rakaatnya aja lupa, fix, udah pasti nggak ikhlas ngerjainnya, udah pasti. Makanya dalam bahasa Quran, event rakaatnya aja lupa disebut lagi mabuk. Makanya janganlah sholat dalam keadaan mabuk. Ini bukan urusan minuman, bukan. Orang mabuk tuh ngomongnya bismillah, perilakunya benci. Itu mabuk tuh. Contoh-contoh nih ya. Teman-teman sholat wajib bener nggak? Kenapa? Kenapa diwajibin? Udah itu mah jawaban 2+2 sih, tapi boleh lah, nggak apa-apa lah. Ayo, apa gini? Allah menyuruh kita sholat, kepentingannya buat Allah, buat kita. Ada tujuannya nggak? Apa tujuan sholat? Iya oke sih. Itu abstrak banget sih. Udah Allahnya nggak jelas di mana, nggak tahu, nggak ngerti, diingat. Sekarang saya tanya, gimana mau gini? Mengingat itu kira-kira perlu ada proses sebelumnya nggak? Mengingat perlu ada proses sebelumnya nggak? Iya dong. Bisa nggak mengingat sesuatu, misalnya ada konferensi, aduh aku lagi kangen sama si Jack dah, ditanya, udah pernah ketemu Jack? Belum sih, tapi kangen aja. Bisa nggak begitu? Nggak bisa dong. Maka syarat mutlak mengingat adalah berjumpa. Benar nggak? Nah sekarang orang ngomong sholat, makanya sorry ya, sholat itu tetap nomor 2, mau gimana juga. Nomor 1-nya tetap syahadat. Maka orang yang bisa sholat kalau syahadat itu udah beres gitu. Gimana mau mengingat kalau tidak pernah bersaksi? Terus ingat Allah tuh ingat apa? Betul nggak? Tapi nanti ini masih panjang, tenang ya, masih di sana. Udah, itu balik dulu ke sini. Ini supaya kita tuh nggak terlalu 2+2 banget tentang konteks dogma doktrin gitu. Nah, saya balik dulu ke sholat nih.
Sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Berarti ada titik sampainya dong. Yang realistis kenapa kita disuruh sholat apa sih? Satu, informasi Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Clear? Berarti sholatmu itu jembatan supaya kejinya kamu turun, munkarnya kamu turun. Berarti kalau rajin sholat, tingkat voltase keji munkarnya turun nggak kira-kira? Harusnya begitu. Betul nggak? Maaf nih, ngegosip keji nggak? Keji, ngejelekin orang. Jadi kalau orang sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur tetap ngegosip. Kira-kira mabuk atau sadar? Nah udah gitu. Maaf ya teman-teman ya, orang event nggak ngerti Allahu Akbar, iftitah nggak paham, Al-Fatihah nggak ngerti, bacaan pendek nggak ngerti, tiba-tiba Assalamualaikum, Alhamdulillah, gitu loh. Terus ditanya tadi iftitah apa maknanya? Wallahu a'lam bishawab, yang penting aku udah sholat aja. Betul nggak? Berarti barusan yang sholat hanya ragawi nggak kira-kira? Tapi esensial ruhaninya, jiwanya nggak terhubung. Makanya maaf ya, saya punya teori nih. Orang sholat tanpa jiwa namanya pilates. Udah gitu aja. Iya, senam gitu. Ini orang lagi senam apa lagi sholat gitu. Orang gininya doang yang gerak. Oh, sebelum dan sesudah nggak ada bedanya. Tapi bagus-bagus aja sih. Puasa tanpa jiwa, diet namanya. Umroh haji tanpa jiwa, wisata. Jadi nggak ada urusan orang rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh haji, dianggap bahwa ini udah soleh. Nggak ada urusannya. Kenapa? Itu baru ada di jembatan. Oke? Oke nggak ini? Oke, sip. Nah, berarti kalau kita mau bicara dalam konteks ini, saya balik nih. Bahwasannya ketika Nabi Muhammad mau memanggil orang-orang di 2+2, kira-kira mereka yang diajak ke log 10.000 atau Nabi Muhammad yang turun ke 2+2? Itu kebijaksanaan. Jadi please jangan membuat dia ngerti aku, kita yang harus ngerti sama dia. Kalau kata orang Jawa, yang waras itu ngalah. Karena kalau nggak turun nggak bisa. Gak bisa memaksakan dia ngerti aku, orang levelnya beda. Anak TK diajarin kalkulus, puyeng lah. Jadi kalau ngajarin TK, ya udah sholat fikihnya gini, 4 rakaat bacaan, oke ya, udah TK. Tapi masa sampai S2 urusannya ini, rakaat gitu. Tapi soulnya nggak nyambung, masa sih begitu gitu. Berarti harus ada, bukan harus sih, perlu ada konteks yang namanya naik secara level dari wilayah 2+2 ke akar 16 atau log 10.000. Saya pinjam dalam teologis Islam dulu aja ya. Teman-teman pernah dengar kata syariat nggak? Pernah dengar? Pernah dengar kata tarikat nggak? Pernah dengar kata hakikat nggak? Bahwa dalam konteks teologis Islam ada 3 level, di mana ada level syariat, ada level tarekat, ada level hakikat. Keseluruhannya namanya jadi makrifat gitu. Kalau dalam bahasa tasawuf kira-kira begitu. Sorry ya, mohon maaf ya. Ceramah rata-rata 95% di level syariat nih. Urusannya apa? Halal haram boleh enggak? Halal haram boleh enggak? Itu aja mulu. Padahal urusan hukum dalam Islam itu cuma 1%. Di Quran itu less than 10%, cuma 500 sekian ayat ngomongin benar salah atau enggak. Sisanya yang paling banyak adalah connecting to the God. Konteksnya adalah ilahiyah gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang sibuk boleh enggak, halal haram boleh. Oke lah, 2+2 lah gitu kira-kira. Bukan dilewati, bukan, ngerti iya, tapi jangan stuck di situ gitu. Ini lucu, kemarin di beberapa pengajian ada yang nanya, Kang mau nanya ya, kalau hukum pakai lipstik merah gimana? Ya elah, udah yang penting mah pantas aja lah dan bayar gitu. Udah itu yang penting. Gitu. Ya kan konteksnya di situ gitu. Ya kalau di wilayah sini panjang ceritanya memang. Tapi karena kita mau bicara dalam konteks yang namanya hakikat, kita bukan meninggalkan tapi melampaui gitu. Sampai sini oke? Clear? Berarti kalau ngomongin surga dan neraka, ada surga neraka kelas 2+2, ada surga neraka kelas log 10.000. Sampai sini oke? Nah, boleh nggak kita bahas yang ini? Kalau di sini nanti nakut-nakutin masalahnya. Kan bosan ditakut-takutin, ngapain? Betul nggak? Nah,
Saya gambarin dulu gampang ya teman-teman ya, supaya agak sedikit bisa memahami ketiga ini. Teman-teman kalau beli mangga, kira-kira ada keinginan icip-icip rasanya nggak? Kan bukan buat dipajang, bener nggak? Ah beli mangga, kenapa? Mau dipajang di ruang tengah biar lucu diliatin, kan nggak gitu. Betul? Oke. Setiap mangga pasti ada kulitnya. Pertanyaan saya, bisa nggak ngicipin kulitnya? Bisa nggak ngicipin dagingnya, buahnya? Kalau kulitnya nggak dibuka dulu, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti langkah nomor 1 adalah kupas dulu kulitnya. Nah, kulit namanya syariat. Sorry ini ya. Ini semua yang kelihatan dari luar, ini semua yang kita lihat kulitnya. Aqua, amidis, le minerale, equil. Yang beda apanya? Kulit luarnya. Isinya sama-sama mineral water. Meskipun beda harga sih. Dan di mana belinya beda juga. Betul nggak? Kekacauan terjadi saat ngelihat kulit nggak sadar isi. Pasti ngejudge. Begitu ada lihat orang yang pakai kalung salib, kafir. Ada ngelihat pakai baju kuning-kuning, botak, neraka nih. Gampang banget mengkafirkan, kemenerakakan gitu. Padahal yang beda yang kita lihat hanyalah perbedaan kulit. Nah isinya sama-sama manusia nggak? Iya dong. Jelas ya? Teman-teman Islam nggak nih kira-kira? Apa buktinya? Nggak ada yang bisa mempercayai dan membuktikan semua kecuali ngeluarin KTP. That's it. Kalau nggak bawa KTP, pusing. Islam, ya apa buktinya? Aduh, gimana ngebuktiinnya ya? Gitu. Syahadat, asyhadu, burung beo juga diajarin, bisa. Betul nggak? Berarti output konteks Islam bukan terletak pada identitas. Jadi nanti Islam di 2+2 dan Islam di log 10.000 totally different. Sholat di 2+2 sama sholat di log 10.000 totally different. Surga neraka di 2+2 dan di log 10.000 totally different. Maka ini hanya bisa dimengerti kalau orang-orang udah mau di level ini. Kalau masih di level ini, wassalam. Tapi karena pertanyaannya ke sini, ya kita buka di sini gitu. Oke. Ini pelan-pelan nggak apa-apa ya, nah, supaya nggak ngejepret gitu, takut nanti voltasenya high voltage bahaya. Nah, kulit namanya syariat. Harus dikupas nggak? Harus dikupas nggak? Mengupasnya namanya tarekat. Kulit, tarekat nih. Begitu terkupas datang kelihatan kuningnya dan diicip, tahu rasa mangga, itu namanya hakikat. Oke sampai sini. Saya mau nanya, ngupasnya gini boleh nggak? Gini? Gini? Pakai pisau? Pakai gergaji? Terserah. Jangan ribut cara ngupasnya karena intinya kamu makan mangga atau enggak. Paham? Nah karena yang paling kelihatan ada cara ngupas, banyak banget yang usil dari tata cara. Gimana nggak begitu sholat jamaah Allah, ruku, set, kelihatan dikit selesainya. Mas, hanya mengingatkan. Tadi rukunya kurang 2 derajat. Ya elah 2 derajat kurang, ribet banget sih gitu. Mengingatkan lagi gitu. Usil gitu jadinya. Pak, dapat ya? Satu dulu nih, 22 ayat 67 coba boleh dibuka. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Jadi tiap-tiap beda nggak? Lanjut. Mereka sekali-kali tidak boleh membantahmu, Nabi Muhammad, dalam urusan syariat. Gak usah diributin nih, urusan kulit, cara motong, nggak usah berantem lah gitu. Lanjut. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad, benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus. Lanjut. Dan jika boleh nextnya ada yang bacain 68-nya. Dan jika mereka membantahmu dalam urusan itu, lanjut.
Jadi jalan yang paling benar siapa yang paling tahu? Ya udah gitu. Gak bisa ngejudge ini A, ini B, ini C, ini A. Gak bisa. Karena setiap orang lagi menapaki jalannya masing-masing. Sampai sini oke? Apalagi nanti teman-teman kalau kita udah bicara dalam konteks yang namanya makrifat ini ya, wah itu jauh lebih asik nanti. Sekarang kita ngomongin kulit-kulitnya dulu. Oke, nah sekarang kita balik nih. Berarti Nabi Muhammad merendahkan konteks dalam tanda petik esensial ke yang bisa dimengerti dulu nggak kira-kira? Iya, makanya semua bentuk ayat-ayat Quran itu familiar di hadapan manusia. Sapi, lebah, pohon, gajah. Familiar nggak kira-kira? Iya, supaya get something. Quote and quote, Tuhan menggunakan bahasa yang familiar supaya metafora-metafora kehidupan ini bisa mudah kamu pahami gitu kira-kira. Sok lihat ayat-ayat di Quran, surat-surat Quran. Something easy, something familiar. Betul nggak kira-kira? Keluarga, dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya, saat konteks Nabi Muhammad mengajak 2+2 dengan punish and reward, harapannya dia terbiasa dengan punish and reward, tetapi pada akhirnya konteks intinya adalah melepaskan punish and reward karena sudah menjadi sebuah yang namanya kesadaran gitu kira-kira. Sampai sini oke? Pernah dengar gini nggak? Orang yang bersedekah 1 nanti diganjar 10 kali lipat. Pernah gitu nggak? Iya. Harapannya 1 nggak pelit dulu deh gitu. Tapi lama-lama jangan gini dulu. Mau dapat 1 juta, 100 ribu. 1 juta. Nggak akan ketemu juga. Tapi at least dengan punish and reward, orang mau doing something. Itu dulu. Sampai sini oke? Tapi at the end of the day, mau ayat punish and reward, ujung-ujungnya hanya untuk mencari ridho Allah. Berarti melatih untuk melakukan, pada akhirnya mengikhlaskan. Artinya level punish and reward, sorry to say, level yang paling basic banget. Jadi maaf ya, kalau teman-teman sekarang sedekah gara-gara pengen kaya, pengen itu namanya bukan ibadah, tapi namanya transaksi. Tapi nggak apa-apa juga sih. Suka berdoa nggak teman-teman? Kira-kira lebih banyak berdoa, lebih banyak ngatur Tuhan, yang mana? Hah? Kan orang doa tuh bagusnya awalnya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ujung-ujungnya, ya Allah, sebaiknya. Tuhan dikasih advice, sebaiknya ya Allah ya, ini proyek jangan gagal ya Allah. Kalau bisa sih, kalau bisa. Lama-lama jadi ngatur. Betul nggak? Nah, nggak apa-apa. Di level 2+2, oke lah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu semakin naik level, semakin menuju kepada konteks yang namanya hakikat. Makanya, semua konteks apapun di dalam Quran pasti, Quran ini buat anak TK atau buat profesor? Buat anak SD atau buat anak S2? Semuanya. Itulah kenapa Quran di dalamnya menggunakan bahasa perumpamaan. Jadi buat anak TK berlaku, buat anak SD berlaku, buat S3 berlaku. Kenapa? Leveling layernya di dalam setiap ayat, dia ada perumpamaan tergantung kapabilitas siapa yang membaca gitu kira-kira. Itu kerennya Quran. Makanya Quran nggak bisa lekang oleh waktu. Kenapa? Isinya adalah perumpamaan. Teman-teman baca 1 ayat sekarang, bulan depan ayatnya sama, tapi pemahamannya bisa beda loh. Sampai sini oke? Satu lagi deh, 18 ayat 54 silakan. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam melakukan ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Dengan bermacam-macam apa? Berarti Quran isinya banyak perumpamaan nggak? Tapi apa coba? Lanjut. Tapi manusia adalah memang yang paling banyak menentang. Nah gitu. Berarti nggak mau ngerti nih. Berarti teman-teman, kalau di Quran ada kata pohon, jangan selalu literer ngomongin pohon yang begitu. Kalau di Quran ngomongin sapi betina, bukan sapi perempuan gitu misalnya. Kalau di Quran ngomongin semut, ngomongin apa, semuanya pasti ada makna behind, deeper, yang disebut amsal atau disebut perumpamaan. Sampai sini oke? Sip? Contoh.
Kalau mengumpamakan sesuatu, memetaforakan sesuatu, mau memberikan pemaknaan yang lebih dalam nggak kira-kira? Iya dong. Sekarang pertanyaannya, maaf nih. Tadi jannah artinya apa? Kenapa Nabi Muhammad menggunakan statement jannah? Atau Quran menggunakan statement jannah? Untuk punish and reward. Karena Nabi Muhammad mau memarketingkan kepada orang-orang yang pada saat itu kekurangan air, kekurangan buah, kekurangan lahan yang subur, kekurangan, di mana yang diinginkan pada saat itu adalah impian mereka, tanah lahan yang subur. Makanya dikasih, kalau kamu ngikutin aku, nanti kamu bakal dapat tanah yang airnya mengalir, yang subur buah-buah. Kira-kira itu marketing yang menarik nggak? Gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad lahir di Lembang, ini marketing yang tidak menarik. Misalnya Nabi Muhammad lahir di Lembang, ke orang-orang Lembang. Tahu Lembang ya? Nah, susah nyari bahasa itu di Jakarta, susah. Di Alam Suteng lagi. Lembang aja ya, Lembang itu kan areanya hijau-hijau gitu. Garut gitu misalnya ya, di mana gitu. Di Lembang aja. Begitu ada orang Lembang, orang-orang Lembang, kalau kamu ngikutin aku, nanti kamu dapat taman air. Ya, mereka akan gimana? Tiap hari juga udah gitu. Oke, sampai sini? Sip ya? So that's why nanti kita ngerti bahwa konteks jannah di sini nggak literally dalam wilayah konteks yang namanya disebut surga, bukan dalam konteks yang namanya placement. Saya mau straight to the point aja. Surga dan neraka nggak ada urusannya sama letak geografis, nggak ada. Karena dia berbicara dalam konteks di log 10.000 di level hakikat, surga dan neraka itu state of your psychological mind. Dalam konteks level dalam wilayah jiwa kita gitu. Sampai sini oke? Jadi kalau ada orang ngejanjiin surga, ya ngomongnya aja belum pernah, udah gitu aja. Nanti di surga, udah ada gitu. Tapi di level-level 2+2 perlu begitu-begitu nggak kira-kira? Perlu. Supaya apa? Minat dulu gitu. Sampai sini oke? Sip? Paham? Dah. Jadi kalau di 2+2, surga neraka udah nanti, tempat lagi. Teman-teman ini ya, kalau di level 2+2, teman-teman pengen masuk surga, pengen masuk neraka, yang mana? Mau? Oke, sok pada duluan, mau nggak? Lucu ya. Saya pernah nanya ribuan orang, siapa yang masuk surga? Aku, iya. Siapa yang mau duluan? Nggak ada yang ngacung. Lah katanya pada mau. Berarti pengen banget, tapi kayaknya takut-takut juga sih gitu. Paham ya maksud saya ya? Clear ya? Nah, sehingga dalam konteks ini, di level 2+2, ini pasti bicaranya hanya dalam konteks wilayah tempat, fisikal, simbol, yang kelihatan sama mata fisik gitu. Kenapa? Supaya gampang. Karena ya maaf ya, sangat nggak masuk akal. Maaf nih ya. Kenapa sih pengen pada masuk surga? Kenapa sok? Saya mau nanya. Gini. Kalau orang meninggal kita baca apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Jelas nggak? Dari Allah akan kembali kemana? Nggak ada kalimat akan kembali ke surga kok. Betul nggak? Mending Allah, mending surga. Tadi kenapa surga? Betul nggak? Sekarang saya tanya, Allah ada di mana-mana nggak? Di surga ada Allah nggak? Kalau di neraka? Ada. Kenapa pada takut ke neraka? Panas. Lah, siapa tahu sekarang udah teknologinya canggih, ada AC, kayak nggak tahu loh. Betul nggak? Jadi karena dengan surga, orang bisa melupakan Allahnya gitu. Padahal kalau kamu dapat Allah, surga pasti dapat. Tapi kalau kamu nyari surga, Allah belum tentu dapat gitu. Sok ini pada yang mau pada ke surga, saya mau nanya. Pernah ingat kisah Adam nggak? Adam digoda setan nggak? Digoda setan, akhirnya dia turun, betul nggak? Digodanya di mana? Surga. Jadi di surga ada apa? Jadi kalau teman-teman masuk surga ketemu siapa? Nah udah sama aja. Itu juga. Betul nggak? Berarti nanti kita ngerti mana destination dan mana state bridge-nya gitu.
Sampai sini oke? Sip ya? Ulang nih, ulang. Berarti saat kita mau mengajak seseorang yang belum masuk ke level thinking yang mendalam, kesadaran yang mendalam, marketing yang terbaik adalah mengiming-imingi sesuatu yang menguntungkan buat dia. Sampai sini oke? Sip. Makanya digambarkan surga A, B, C, dan lain-lain. Nah, yang tidak banyak orang baca adalah 13 ayat 35. Sok dibuka. Perumpamaan surga. Oke, tahan dulu. Apa di situ kalimat pertamanya? Amsal. Jadi ini lagi mau ngomongin apa? Perumpamaan. Betul nggak? Kalau perumpamaan itu dimisalkan, bener nggak? Berarti beyond dari something yang physically gitu kira-kira. Oke? Sok diulang. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa. Tahan. Dijanjikan kepada orang yang apa? Nggak ada kalimat orang-orang yang Islam. Betul? Nggak ada kalimat orang-orang yang rajin tahajud. Nggak ada kalimat orang yang rajin puasa. Kenapa? Puasa, tahajud, umroh, jalan menuju jadi takwa. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Awas hati-hati nih. Ini jalan, ini titik sampai. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Yang ini jalan, ini titik sampai. Kenapa? Untuk menjadi takwa perlu regulasi ritual yang disebut sholat, puasa, umroh, haji, dan seterusnya. Jadi ritual bukan tujuan gitu kira-kira. Oke ya? Jadi buat orang yang mana katanya? Takwa. Maaf ya. Siapapun orangnya, level takwa atau tidak yang menentukan kita atau Tuhan. Jadi kita nggak bisa ngomong neraka. Nggak bisa dia lebih takwa dari kita nggak tahu. Jelas ya? Karena pintu masuk surga dan neraka bukan KTP. KTP nggak dibawa mati masalahnya. Kalau kita ngomongin neraka dan surga yang habis mati gitu. Oke, boleh diulang dari awal, maaf. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman. Udah perumpamaan, ada takwa, seperti lagi. Dabangan nih. Lanjut. Mengalir sungai-sungai di dalamnya. Oke. Buahnya tak henti-henti sedang naungannya. Oke. Demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Tahan. Ini kira-kira mau promosi surganya atau mau ngajak orang takwa? Hah? Ini kira-kira message ini, kalau pintu masuk menuju surga adalah ketakwaan, kira-kira Nabi Muhammad begitu nyampein ini, ngajak orang ke surga atau ngajak orang takwa? Takwa. Rewards-nya ini. Paham nggak? Berarti surga tujuan bukan? Bukan. Bonus. Kalau kamu udah jadi orang, jadi mending jadi orang takwa, mending dapat surga. Takwa. Karena surga ini nggak semuanya harus dua-duanya. Enggak. Ini memang jam-jam mau makan siang gini sih, nggak apa-apa sih. Ya enggak dong. Jadi yang Nabi Muhammad sampaikan adalah kalau kamu takwa, ini pasti. Berarti penekanannya lebih kemana sebenarnya? Jadi ini mau bonus. Cuman yang dilihatnya pengennya ini, orang pengen ke surga tapi malas takwanya, ya nggak bisa lah. Pernah doa gini nggak atau ngedoain semoga husnul khotimah? Pernah doa gitu nggak? Jangan lupa di atas husnul khotimah ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Bukan hanya tiba-tiba KTP Islam mati ke surga, belum tentu. Karena syarat mutlak surga adalah takwa. Abis gitu perumpamaan. Sampai sini oke? Pertanyaan. Takwa kira-kira perilaku nggak? Perilaku itu urusannya sama tangannya atau sama jiwanya? Jiwanya, karena semua tubuh fisik hanyalah layar bagi sang jiwa untuk mengekspresikan. Sampai sini oke? Nah, ini kuncinya ada di sini. 11.106. Dah. Adapun orang-orang yang celaka, lanjut. maka tempatnya di dalam neraka. Itu neraka. Lanjut. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merinding. Terus? Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Selama ada apa? Hari ini ada langit nggak? Hari ini ada bumi nggak? Jadi ini lagi bicara nanti, kemarin atau sekarang?
Selama ada langit dan bumi, situasi tadi terjadi, maka kamu di neraka. Ulang, coba diulang. Ya, coba diulang dulu. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Oke, kalau celaka, tempatnya di mana? Nah, nerakanya di dalam nggak? Di dalam kan? Lanjut. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Tahan. Teman-teman kalau nafasnya lagi kira-kira jiwanya lagi tenang atau lagi tidak tenang? Kira-kira lagi penuh emosi atau penuh kedamaian? Kira-kira lagi penuh amarah atau penuh ketenangan? Sesimpel nafasnya pendek dan cepat berarti homeostasis jiwanya nggak sehat, berarti konteks jiwanya lagi nggak tenang, berarti di situ kita lagi ada di level emosi yang rendah, berarti kita lagi dalam keadaan nggak nyaman, nggak enak, tegang, depresi, stres dan seterusnya. Lagi ada di mana berarti tuh? That's it. Oke? Jadi indikator parameter neraka surga simple, nafasmu. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Lanjut. Kebalikannya sekarang. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Oke, next. Ini versusnya nih. Adapun orang-orang yang berbahagia, Adapun orang-orang yang apa? Lanjut. maka tempatnya di dalam surga. Sip. Berarti kalau kebalikannya tadi saat kamu relax, santai, happy, itu yang namanya state dari yang namanya surga. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus. Oke, sekarang saya tanya, bahagia dan tidak bahagia, benci dan tenang, joy sama fearness, itu kira-kira ditentukan tempatnya atau situasi jiwanya? Maaf ya, bisa nggak di tempat yang bagus banget, di depan aurora, tapi di sini overthinking, nggak menikmati, bisa begitu nggak? Bisa. Bisa nggak mungkin tempatnya nggak bagus-bagus banget, tapi fine-fine dan happy-happy aja, lebih relax dan lebih menerima. Bisa happy nggak? Jadi kira-kira ini lagi ngomongin letak geografis nggak? No, this is the state of your soul. Level jiwanya ada di mana? Nah, dikit ya, ini nanti di next pertemuan kita dalemin. Di dalam tradisi tasawuf, nanti saya kaitin sama David Hawkins, at least ada 4 tipikal level jiwa. Yang paling rendah namanya amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. Ini nggak usah diingetin lah, nggak akan ada diuji kok, tenang aja ya. Ini cuma mau ngasih tahu untuk ada level gitu. Kalau di sini kitanya banyak marah, banyak bete, banyak benci, intinya adalah saat kita lebih banyak menolak kenyataan, pasti menderita. Teman-teman punya masalah nggak dalam hidupnya? Banyak apa dikit? Nah, lumayan. Jawaban aman. Teman-teman please note ya, dalam hidup masalah nggak banyak, cuman 1. That's it. Cuman 1 masalah dalam hidup. Apa yang aku inginkan nggak kejadian, selesai. That's your only problem, titik. Nggak banyak kok, cuman itu. Berarti keinginanku nggak kejadian, berarti ekspektasi lebih besar dari pasti di neraka, udah pasti aja. Berarti orang yang di surga adalah orang yang total acceptance terhadap kenyataan apa yang terjadi. That's your heaven. Jadi maaf nih, bangun tidur happy, surga. Begitu baca WhatsApp nggak enak, neraka. Bisa gitu nggak? Iya, bolak-balik tiap detik kok. Cuma nanti per 12. Nanti bentar lagi nih sholat, itu kan ngecek. Dari subuh ke zuhur banyak surga, banyak neraka ya, gitu. Jadi bisa bolak-balik nggak kira-kira? Bisa, in every second. Dan itu tidak terletak di luar, tidak terletak di tempat, tidak terletak di mana. Makanya jangan nyari surga kemana-mana, nggak bisa sebenarnya. Karena surga letak di dalam keputusanmu saat ini. Makanya Nabi Muhammad bilang, baiti janati, jadikanlah rumah sebagai surga. Berarti apa? Perlu kontribusi semua partikel rumahnya untuk menjadikan rumah sebagai surga gitu. Berarti yang menentukan kita di surga di neraka siapa? That's it. Jadi hidup ada ujian nggak? Jadi yang ngasih ujian siapa? Wow, nah mulai ini ke neraka lagi nih.
Enggak lah, yang milih kita, konsekuensinya kembali kepada kita. Nggak ada, Tuhan tuh nggak pernah nguji, ngapain? Allah Maha tahu nggak? Kalau Allah Maha tahu, kira-kira perlu diuji untuk benar atau enggak kira-kira? Iseng banget Tuhan nguji, orang dia Maha tahu. Berarti semua konteks apa yang terjadi sama kita, simply itu semuanya adalah konsekuensi. Kamu nanam apa, buahnya apa, itu konsekuensimu. Yang bahaya, nggak sadar waktu nanam, buahnya keluar, kaget, ngerasa nggak nanam, nah itu neraka gitu. Aku nggak gitu, bukan nggak gitu, nggak sadar aja kali gitu. Oke? Yes. Ya. Nah, kiamat itu bukan urusan hancur langit dan bumi. Bukan. Al-Qiyamah tuh nggak ada urusan sama ini semua. Nggak ada. Qiyam itu artinya bangkit, bukan hancur. Gitu. Ya, nanti kita bahas 10 pertemuan lagi, panjang ceritanya. Dan langit dan bumi di sini juga berbicara tentang perumpamaan. Teman-teman, kalau saya suruh nunjuk langit, nunjuk kemana? Itu mah awan. Loh, bener nggak? Langit warnanya apa? Iya, nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan ngerti langit itu bukan itu. Langit itu adalah consciousness, nanti kita akan paham. Bumi itu wadahnya. Saya mau nanya, kalau doa di akhir suka ada Robbana atina fid dunya, gitu nggak? Nah, teman-teman ini hidup di bumi atau hidup di dunia? Gimana nih? Hah? Waktu doa, Robbana atina kenapa nggak fil ard? Kenapa nggak bumi? Iya, karena main doa aja nggak ngerti apa yang didoain, nah gitu aja. Nah, nanti kita bahas ke situ. Karena dunia, langit, bumi, nanti kita akan bahas. Oke? Anyway, Mbak, kalau tadi ngomong, berarti kalau nanti juga nggak ada, Mbak, by the way, sorry. Nanti itu ilusi. Hidup itu cuman right here, right now. Nanti itu belum tentu ada. Betul nggak? Nanti itu konsep. Nanti belum tentu ada. Tadi, kemarin, lalu nggak ada juga. Karena life is always eternal now. Contoh, kita belajar dari supir angkot nih ya. Kalau di angkot itu suka ada kata-kata, hari ini bayar, besok gratis. Suka ada? Pernah lihat? Hari ini bayar nggak? Bayar. Besok? Kenapa besok bayar? Karena besok pun tetap akan jadi hari ini. Saudari, nggak ada yang namanya besok tuh, nggak ada. Tolong direnungkan itu. Pintar. Yang bacanya nggak ngerti sih, tapi ya udah aja. Oke? Sip ya? Nah, jadi point of view-nya, kalau ngomongin surga dan neraka, di level log 10.000, kita ngerti bahwa surga dan neraka bukan ngomongin placement, bukan ngomongin geografis, tapi bicara tentang the state of soul. Nah, pertanyaan saya terakhir nih ya, pengen pada di surga, di level jiwa surga nggak kira-kira? Nah, Quran ngasih rumus. Nih rumusnya, surat 3, 133. Sok kerjain ini, di surga aja pasti. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Betul ya? Jadi surga seluas langit dan bumi untuk orang yang mana katanya? Takwa. Siapa tuh yang mau dapetin fasilitas ini? Lanjut. Yaitu Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Terus? Dan orang-orang yang menahan amarahnya, Terus? dan memaafkan kesalahan orang. Udah selesai. Jadi kira-kira pelit, susah ngontrol ego, susah maafin orang, welcome to the hell, gitu kan. Iya. Karena surga itu, state soul itu dikasih, dianugerahkan ketika nggak pelit, control your ego,
dan pandai memaafkan. Jadi saat kita susah maafin orang, saat kita banyak dendam, saat kita banyak julid, itu pasti state nerakanya banyak banget. Gitu. Makanya nanti Quran ngomong, kebanyakan kalian adalah di neraka jahanam. Jahanam tuh gak usah jauh-jauh. Jahanam itu muka yang cemberut. Nah itu jahanam namanya. Jadi kalau ada orang lagi, jahanam nih gitu. Berarti soul-nya lagi gak balance gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Konsekuensi kita menerima, tapi kalau misalnya itu kan apa yang kita lakukan itu pilihan kita. Tapi kalau misalnya yang di luar kontrol kita, misal orang tua yang sakit, itu kan pilihan hidup, misalnya almarhum ibu saya diabetes, tapi nanti pilihan hidup dia saat maksudnya gitu. Tapi saya bagaimana menyikapinya? Misalnya baca berita yang bikin kesel, apakah kita harus ikhlaskan aja, maafkan saja agar kita lagi bisa Oke. Surga hanya didapatkan sama orang-orang yang tahu lingkar kontrol yang dia bisa lakukan dan lingkar yang dia tidak bisa lakukan. Fokus sama apa yang bisa kita kendalikan, selesai. Kan yang titik terdalam itu disebut lingkar pengaruh. Apa sih yang bisa langsung aku pengaruhi? Yang di luar disebut lingkar kepedulian. Yang cuma bisa peduli, ya udah. Toh mau gimana pun juga nggak akan bisa ngerubah dia, gitu misal. Itu aja udah. Karena mau orang A, ini B, ini C, kalau kita nggak bisa memengaruhi langsung secara gimana-gimana, lakukan the best yang bisa memengaruhi langsung per saat ini. Satu, respon kita misalnya. Nggak panik, nggak marah, nggak deg-degan gitu. Misal, bangun tidur berita, Nepal, aduh di Nepal, jauh lah di Nepal, udah lah gitu. Ini di Tangsel gitu misalnya. Beritanya di Nepal, ribetnya di sini gitu. Kan kitanya jadi konteksnya lebih ke psychological stress gitu. Nah, jadi saat kita mulai bisa memprioritaskan apa yang kita langsung pengaruhi, itu pasti better gitu. Karena sesuatu yang nggak bisa kita pengaruhi, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. misalnya apakah itu jadi kita jadi apatis ya, misalnya kita ngomong itu jauh ya, kalau misalnya dalam konteks lagi ada demo yang kemarin gitu ya, kan ada katanya apa yang bisa saya lakukan, Yes. Kesanggupannya beda-beda. Sesimpel pada saat itu mau membantu dengan tidak menyebarkan berita hoax sudah bagus. Gitu. Yang jangan adalah kemampuannya 5, pengennya 100 gitu. Terus abis gitu cuman wacana, akhirnya cuman muter-muter, komen terus tapi nggak ngapa-ngapain gitu misalnya. Karena masing-masing kita kan kapabilitasnya beda-beda. Saat kita nggak bisa mampu turun ke jalan untuk apa, ya udah do something the best. Apa gitu intinya. Gitu. Dan kesanggupan kita beda-beda kan. Nah itu juga kita nggak bisa ngejudge gitu. Kamu kok mau ngebantu sih gini-gini lah. Kapabilitas saya di sini kok gitu misalnya. Itu. Karena nanti kita akan berbuat sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Nah, gini. Pernah dengar kata ikhlas nggak? Tawakal pernah? Ikhlas, tawakal, sabar, sama tolol beda tipis nih empat-empatnya. Tipis bedanya. Aku tuh sabar nggak lagi bego bisa aja. Gitu. Nah makanya empat-empat ini nanti kita akan bahas perlu knowledge dan perlu pendalaman gitu. Jadi antara apatis dan self love memang beda tipis. Egois dan altruis atau egois dan self love emang beda tipis. Self love dan selfish emang beda tipis. Tapi saat aku tahu dan ngerti dengan reasoning something, di situ yang akan kita putuskan yang terbaik gitu. Karena orang lain bukan tanggung jawab kita sih sebenarnya. Gitu. Oke? Ada lagi? Udah ya, aman ya? Sip ya? Ini sekarang lagi di surga, lagi di neraka nih. Nanti pulang ke rumah ribut-ribut lagi, di neraka lagi nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga ada something, semoga ada yang memantik pola berpikir, dan yang paling pasti ada bahan untuk kita kontemplasikan. Kita tutup dengan hening sejenak. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman terima kasih. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata yang tidak tepat dan tidak baik. Semua datang dari kebodohan dan ketidaktahuan saya. Semua kebenaran mutlak hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Mari kita jadi yang terbaik, selalu fastabiqul khairat dan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.